Anda nonton video ini jam berapa? Tidurnya udah cukup belum? Kalau belum, setelah ini matikan HP-nya dan tidur. Karena tahukah Anda, ternyata kurang tidur bisa menyebabkan hipertensi. Ya, kurang tidur dikatakan sebagai faktor risiko hipertensi karena berbagai macam mekanisme. Jika Anda 1. Jam tidurnya kurang, 2. Kerja shift-shiftan, atau 3. Mempunyai obstruksi apnea tidur atau OSA, itu bisa meningkatkan risiko hipertensi. Mari kita mulai bahas dari jam tidur. Jam tidur yang cukup untuk orang dewasa itu seharusnya minimal sekitar 8 jam atau seenggaknya kurang dari 7 jam lah. Di luar pengaruh tidak baik dari kurang jam tidur ini, memang American Heart Association sendiri sudah menemukan dari berbagai penelitian bahwa kurang tidur ini ada pengaruhnya terhadap tensi, yaitu tensinya bisa meningkat. Kemudian soal kerja shift, ditemukan juga dari penelitian bahwa orang-orang yang bekerja shift, termasuk tenaga kesehatan, contohnya seperti perawat, itu kemungkinan hipertensinya lebih tinggi dibandingkan yang tidak kerja shift. Dikatakan di suatu penelitian, jika ada waktu kerja shift malam dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi, bahkan hanya sekali saja dalam seminggu, bisa ada peningkatan kemungkinan 68% terjadi hipertensi dibandingkan yang kerja di pagi atau siang hari. Kemudian yang terakhir, soal obstruksi apnea tidur atau OSA. OSA ini intinya ada sesuatu jalan nafas kita yang mengganggu aliran oksigen saat kita tidur sehingga menurunkan kualitas tidur. OSA ini pun sudah dikenal sebagai penyebab hipertensi sekunder, di mana berbagai penelitian sudah ditemukan OSA bisa meningkatkan risiko hipertensi 3 kali lipat. Jadi sudah cukup jelas, kurang tidur, kerja shift, adanya OSA bisa meningkatkan risiko hipertensi. Tapi kenapa kok bisa begitu? Nah, hubungan gangguan tidur dengan hipertensi memang ada beberapa hubungannya ya. Tetapi 3 faktor yang saya jelaskan tadi itu banyak berhubungan dengan gangguan pada fungsi tubuh kita. Misalkan gangguan jam tidur dan kerja shift malam akan membuat pola makan kita terganggu, gaya hidup seperti aktivitas fisik menjadi tidak teratur, gangguan pada saraf-saraf otonom, ketidakseimbangan hormon, dan bisa mengganggu ritme fisiologi tubuh yaitu siklus sirkadian. Bayangkan seperti tubuh kita tuh bingung, kok jam tidurnya nggak teratur, sehingga mengatur tensinya pun juga ikut bingung. Itu berlaku juga untuk OSA atau obstruksi apnea tidur. Karena ada gangguan jalan nafas saat tidur, kualitas tidur menjadi menurun yang berujung stres oksidatif dan peradangannya meningkat. Semua mekanisme itu saling berkesinambungan yang pada akhirnya akan meningkatkan tekanan darah kita. Bahkan efeknya bisa tidak langsung, misalkan pola makan kita menjadi tidak teratur dan badan menjadi obesitas yang akhirnya juga menyebabkan tekanan darah kita naik. Nah, itulah sekilas bagaimana kurang tidur bisa menyebabkan hipertensi. Nah, sekarang solusinya bagaimana, Dok? Tentu, solusinya adalah dengan memperbaiki tidurnya. Karena jika kita tidak menangani jam tidurnya, shiftan tidurnya, itu ya tidak ada penggantinya, ya harus perbaiki dulu tidurnya. Makanya saya akan berikan beberapa tips untuk meningkatkan kualitas tidur. Pertama, khusus untuk yang punya OSA, karena itu adalah penyakit di bidang THT atau telinga hidung tenggorokan, saya sarankan bisa konsultasi ke dokter THT dulu karena terapi OSA ini bisa bermacam-macam, berdasar dari gaya hidup, penggunaan alat, atau bahkan pembedahan. Jadi apa yang terbaik untuk Anda harus sesuai dengan arahan dokter. Kemudian soal tidurnya, untuk meningkatkan kualitas tidur, maka ada beberapa kiat yang bisa Anda lakukan, seperti kurangi suara-suara saat tidur, pastikan suasana tidur itu tenang, atau bila suara-suaranya sedikit sulit dihindari, maka bisa diakali dengan memainkan suara hujan, suara white noise, atau gemerisik untuk melawan suara-suara di sekitar. Nah, itu karena suara hujan, suara white noise, itu beberapa orang tuh ternyata ditemukan bisa membuat nyaman. Kemudian meminimalisir cahaya. Matikanlah lampu, tutup tirai agar ruangannya gelap. Pastikan bantal dan kasur nyaman. Jika memang Anda nyaman di tempat dingin, pastikan kamar tidur itu sejuk atau tidak kepanasan. Pisahkanlah aktivitas selain tidur dari area kasur. Karena jika Anda sering beraktivitas selain tidur, buatlah mindsetnya kasur itu hanya untuk tempat tidur saja, jangan untuk aktivitas lain. Jika memungkinkan, peliharaan dan anak itu dipisah dari tempat tidur Anda agar tidak mengganggu juga. Pisahkan alat-alat elektronik atau benda-benda terkait pekerjaan ke ruangan lain selain tempat tidur.
Pastikan jam makan tidak terlalu dekat dengan jam tidur, sebaiknya dipisahkan 3 jam dan hindari minum kopi atau kafein, nikotin, atau merokok. Apalagi hindarilah alkohol. Yang terakhir, sebelum Anda tidur, rilekslah dahulu sebaiknya 1 jam setelah kegiatan harian yang capek. Jadi tenangkan dulu pikiran dan badan sebelum tidur. Nah, untuk Anda yang kerjanya shift-shiftan, saya mohon maaf, itu semua tergantung tempat kerja Anda. Begitulah penjelasan saya tentang bagaimana kurang tidur bisa menyebabkan hipertensi. Silahkan bisa Anda coba tips-tipsnya atau setidaknya sadari dulu apakah Anda kurang tidur atau tidak, sehingga baru bisa mulai mengatasi masalah tidur kalau ada. Memang bukan berarti tidurnya itu kalau misalkan cukup tensinya akan langsung normal ya, tapi tentunya bisa membantu, dan kombinasi tidur baik dengan pola hidup baik lainnya bisa semua berkombinasi untuk mengatasi hipertensi. Sekian, semoga Anda selalu sehat dan sampai jumpa di video berikutnya.